Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Juma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya teman-teman. Kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Tapi mari kita bisa membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walaqad katabna fis zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang kampung ini beliau memang penghujat. Gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat baca. Coba baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti Hamim tahu nggak kau? Arti Hamim. Kenapa? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Nabi. Jadi saya tahu, saya kan nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan nabi. Anda nabi kan? Nah. Anda nabi kan? Iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan saya potong sebentar cuma nggak ada orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti Jadi tulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Udah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesia jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang,
maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya, itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus, itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab-kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal, kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotevafe Eloheinu Yotevafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotevafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab, sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh, nggak ada selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Suma ya. Jadi nggak ada lah weh. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya betul ayat dari Ulangan 18
nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Qur'anul Karim, sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu yang membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu. Bahwa Sema Yisrael, Yutefave Elohenu, Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti, Tuhannya juga berbeda, nggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, nggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Tadi kan Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Saya ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. Nanti aja Bang, nanti aja saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuma satu datanya. Loh, saya pakai data ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Udah, ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian? Elai salah ya? Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh? Enggak, biar datanya kita jelas. Saya ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak nama Allah itu kan? Buka ulangan 6 ayat 4. Buka ulangan. Kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, Yahweh mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak literasi yang menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Kamu kan bikin klaim tadi, penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan ya udah, nanti aja ini waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Lah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Yang benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Lanjut. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya tapi kitab saya loh ya. Jadi proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotefave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, maksud bukan Bang, maksudnya. Enggak, gue dulu jawab aja nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa. Keturunan yang dipilih Enggak, oleh saya minta Tuhan. doang, nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa. Saya berbicara keturunan menurut Enggak, pandangan. iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Wah, oke. Siapa? Abraham, udah Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Ya oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya, jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar, setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang menyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang Ya menuntun? kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka menyembah Yesus gitu? Biar jelas Tadi penonton. kan Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi. Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hitung dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga. Mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang. Menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusir.
Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru. Dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gerunda. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui, karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Sama. Biar kamu tahu itu. Sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, loh, Taurat, ya kan? Taurat, Sabur, ya. Itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kitab Yahudi, ya itu Taurat. Perjanjian Lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Maka saya bilang, dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara, begitu. Jadi kalau dibilang, mana tunjukkan begini. Jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana. Dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia akan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan. Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian Lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria, keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan. Lalu siapa Juma ini yang sangat dangkal? Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya adalah gini, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita berbeda. Begitu. Berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustadz Zuma, rasanya itu kok percuma gitu ya. Percuma. Ya, jadi harus mereka itu percaya kepada politik Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkoar-koar, teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustadz Zuma ini, supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah, ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Zuma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia, betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik, teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipertunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya, hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustadz Zuma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.